Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Kita hari ini rencananya langsung teknis, jadi nanti mungkin saya dengan Mas Wahyu Firdaus dan Mbak Ika, kita nanti panel ya, untuk bareng-bareng kita bimbingan teknis mengenai SISN instansi, dan nanti ada kita diskusi juga tentang pemutakhiran data mandiri di MySAPK, dan nanti ada juga Bapak Ibu mungkin mau tanya jawab boleh. Gitu. Aku izin langsung ya Mas Daus ya. Ayo ya, ikan sepat, ikan cupang. Oke. Langsung aja langsung. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oke Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pertama akan menjelaskan dulu tentang SISN instansi, yang pasti Bapak Ibu sudah familiar dengan tampilan ini. Apalagi yang admin instansi pasti sudah punya menu yang namanya layanan admin. Yang layanan administrasi ini nanti saya mungkin fokus ke layanan admin, nanti setelahnya kita menuju ke verifikator, approval, dan juga PDM. Ya, mungkin ini nanti bagi Bapak Ibu yang kemarin masih ada error, kalau sudah nggak ada error atau sudah nggak ada isu, nggak apa-apa ya, kita hanya review aja untuk yang lain admin, biar bagi teman-teman admin yang masih kesulitan, kita coba bahas sekalian ya, biar setelah Zoom ini kita tidak ada isu lagi atau tidak ada masalah di bagian admin atau hal-hal yang belum diketahui oleh admin, gitu ya. Ya, betul Mas. Memang kemarin juga ada beberapa ya admin instansi itu PM aku, jadi memang ada yang karena periode 2 atau periode 3, jadi mereka memang belum mulai nih. Nah ini mungkin kesempatan ya, juga betul. Bagi teman-teman yang belum mulai pengaturan PDM, kita jadi bisa dari awal ya, kita jelasin dari awal gitu. Ini ada beberapa menu di layanan administrasi. Yang pertama melihat user, melihat role, menambah role atau user, sama pengaturan PDM. Nah, pertama kali yang dilakukan oleh instansi adalah melakukan pengaturan PDM. Ini ada beberapa dokumen. Yang pertama itu download UNOR, unit organisasi. Ini adalah isinya nanti ID dan nama UNOR, ID UNOR dan nama UNOR. Ini yang diambil dari HR BKN Go ID. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ada UNOR-nya yang berubah atau mau melakukan perbaikan, itu dilakukan perbaikan dulu di HR. Tapi kalau banyak misalnya ada SOTK-nya baru atau gimana, itu lakukan perubahan dulu di NCSIS admin. Itu nanti kita sync per 24 jam ya Mas ya, kalau nggak salah ya, setiap hari kita kalau sync. Untuk UNOR, baru nanti kalau di sini sehari 3 kali ya. Kalau untuk UNOR, sehari 3 kali, oke. Minum obat pokoknya. Oke, nah jadi nanti setelah dilakukan perubahan di NCS admin atau di HR, dia tunggu sinkronisasi, baru download lagi datanya. Nanti kalau udah muncul di sini baru bisa pakai ID yang ada di sini. Sebenarnya ID-nya sama dengan HR, tapi yang kita bisa pakai itu yang sudah ada di SISN gitu ya. Jadi pastikan ID baru tersebut sudah ada di sini. Gitu. Dan juga untuk perbaikan bisa dilakukan di rekon UNOR ya, di admin. Jadi tidak hanya di HR. Kalau misalkan ada perbaikan yang massal, misalkan hanya mengupdate saja, bisa menggunakan fitur update UNOR ya, rekon update UNOR. Itu bisa di-upload Excel gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya beberapa UNOR, tinggal diperbaiki aja di HR boleh, atau juga bisa lewat rekon. Tapi kalau misalkan UNOR-nya berubah semua, ya lebih enak di rekon UNOR ya. Tapi hati-hati rekon UNOR, jangan sampai ada yang klik nonaktifkan UNOR sebelum UNOR itu benar-benar kebentuk tree-nya gitu ya. Pastikan dulu kalau oke, baru kita klik aktivasi nonaktifkan UNOR dan aktifkan UNOR baru, seperti itu. Mungkin untuk jaga-jaga bisa di-download dulu UNOR yang lama. Jika terjadi apa-apa, kita masih punya backup yang lama ya. Oke. Ini referensinya nanti yang Bapak Ibu ambil itu adalah ID dan nama ownernya. Jadi nanti kalau misalnya mau update ini di copy aja, di copy plug ya. Harus yang sama ID dan namanya.
Oke, selanjutnya ada template UNOR verifikasi dan approval. Ini nanti yang diunggah di step 2, yang relasi UNOR di step 3, yang template user verifikasi di step 4. Yang ini, yang data user verification approval ini masih belum bisa digunakan. Jadi kita masih pakai yang 2, 3, 4. Karena yang 4 ini, yang kelima ini untuk kolektif. Kita masih belum yang kolektif, jadi nanti ditambahin satu. Nanti kita jelasin. Yang kedua ini UNOR verification approval. Coba kita lihat ya template-nya. Nah, ini template-nya seperti ini. Jadi dia ada UNOR ID verifikator, UNOR verifikator itu namanya, lalu statusnya, V dan A verifikator dan approval. Ini yang harus diperhatikan jika Bapak Ibu mau upload, nama sheet-nya jangan diubah. Kalau nama file itu nggak masalah, tapi kalau nama sheet-nya jangan diubah. Nah, terus ini ID-nya diambil dari sini. Jadi sudah diupload di sini. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, Bapak Ibu jangan ambil yang namanya misalnya sama-sama. Misalnya kayak yang tata usaha itu nanti dia tata usaha semua banyak gitu ya. Itu kalau bisa dihindari. Jadi kalau bisa yang diambil misalnya dia unit Pelenggara ini ujungnya beda nih, Denpasar, Mataram, Kupang udah pasti beda gitu ya. Jadi nanti soalnya yang Bapak Ibu mapping ID-nya ini yang akan muncul unit verifikasinya di My SAPK yang akan dipilih oleh PNS gitu. PNS tersebut mau diverifikasi oleh unit mana itu nanti yang muncul dari mappingan Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diperhatikan ini jangan sampai ada yang namanya mirip-mirip atau sama semua. Misalnya nih subbak umum, pasti banyak yang namanya subbak umum ya. Gitu. Jadi kalau bisa dihindari. Terus ini kita langsung mapping, ambil aja ID-nya, terus dia ditentukan nih UNOR tersebut itu dia sebagai apa role-nya. Apakah sebagai verifikator ataukah sebagai approval gitu. Kalau misalnya satu role mau jadi verifikator dan approval itu boleh. Jadi nanti ini V sama diisi A gitu. Ini boleh. Jadi nanti UNOR ini dia itu role-nya bisa jadi verifikator, bisa jadi approval gitu. Untuk yang UNOR yang Mas. Ya, UNOR yang didaftarkan di sini tadi Mbak Aya sudah sampaikan, gunakan UNOR paling tidak setingkat eselon 2, misalkan dinas atau mungkin kalau di Kanwil ya, instansi pusat adalah Kanwil misalkan boleh, atau kantor-kantor gitu ya. Yang jelas jangan memapping UNOR, tadi Ayah sudah sampaikan, ini sekali lagi karena masih ada yang membuat UNOR verifikasinya itu menggunakan unit-unit kecil gitu ya, kayak tadi seperti nanti sekolah, puskesmas gitu, itu akan repot untuk mapping user dan verifikatornya nanti terlalu banyak gitu ya. Bahkan ada yang malah simpel ya, cuman biro PKPSDM aja ya, satu doang. Itu banyak gitu. Mas, itu malah justru lebih enak ya, jadi nggak sulit juga, cuma satu baris nanti berarti yang diupload. Ya, nah, bagaimana perlakuan? Tambahan. Jadi Bapak Ibu untuk nama itu kita hanya untuk mempermudah mapping ya. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki namanya bukan di Excel ini tapi di HR yang nanti akan disinkronisasi ya. Jadi kemarin beberapa salah prasangka, saya sudah mengetik Excel-nya sudah sesuai kok, munculnya tidak sesuai namanya ya, karena Excel ini tidak memperbaiki nama, yang kita lihat mappingnya adalah ID-nya. Untuk memperbaiki nama silahkan ke HRBKN Go ID untuk diupdate namanya. Betul. Nanti jadi dia sync setiap yang sehari 3 kali itu ya Mbak ya, nanti kalau udah ke sync baru dia berubah gitu. Betul. Oke, ini untuk yang diupload di unggah XLS unit verifikasi dan UNOR. Yang ketiga ini adalah yang di step 3 itu relasi. Nah ini sheet relasi, jadi dia itu menyambungkan UNOR tersebut itu nanti yang nge-approve siapa gitu ya. Karena kita pakai 2 layer pertama verifikator, layer kedua approval. Jadi nanti kita harus tentukan si verifikator tersebut nanti yang nge-approve siapa. Jadi nggak boleh harus pasangan gitu ya, harus pasangan kayak gini. Misalnya ditentukan yang approval itu adalah Biro Sumber Daya Alamnya semua gitu, itu boleh. Jadi yang punya wewenang approval cuma SDM gitu boleh. Atau kalau misalnya ada juga instansi itu yang
unit tersebut itu boleh jadi verifikator dan jadi approval. Itu boleh. Misalnya kayak tadi di sini, dia ini V dan A, Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi. Dia sebagai verifikator dan sebagai approval, itu boleh. Berarti nanti di sini, di mappingnya dia seperti ini. Ini gini, tuh ya, verifikator dan approval. Gitu. Dia yang memverifikasi dan mengapproval adalah dirinya sendiri gitu ya. Orang-orangnya juga di dalamnya. Tapi sebenarnya orang-orang yang jadi verifikator dan approval ini tidak harus orang-orang di unit tersebut gitu ya. Misalnya saya di Direktorat PPSISN. Bisa aja saya jadi verifikator yang SDM gitu boleh. Jadi mappingnya sebenarnya custom ya Mas Daus ya. Nggak harus orang betul. di dalam unit tersebut. Gitu. Bahkan ada instansi yang verifikasi itu dari Biro SDM semua. Ya. Tapi menggunakan unit verifikasinya UNOR masing-masing, misalkan Dinas Pendidikan jatahnya si A, si B, misalkan 2 orang, tapi 2 orang itu dari PNS di Biro SDM gitu ya. Jadi ini tuh tidak melekat ke UNOR yang ada di data SAPK, tapi ini adalah pembagian kewenangan. Gitu ya. Pembagian kewenangan gitu. Jadi jangan mindsetnya ini adalah orang itu ada di biro ada di dinas kesehatan misalkan, tapi dia nggak bisa memverifikasi dinas yang lain. Bisa, karena ini kan tidak melekat ke unit yang ini yang melekat ke dia, tapi yang disetting dan yang dipilih nanti oleh ASN gitu ya. Iya betul, ini berarti sangat custom sekali. Jadi silahkan monggo Bapak Ibu gimana instansinya untuk mappingnya. Ya, kalau permasalahan mapping main apa aja ya? Itu aja ya. Mungkin teman-teman sekalian kita menjawab beberapa permasalahan. Iya, jadi kemarin itu ada yang gagal upload Mas. Itu biasanya karena sheet-nya diganti namanya. Atau apa ya? Oh ini ada yang gembang itu apa? Ininya kosong gitu ya, itu nggak boleh. Oh iya. Iya. Nggak ada pasangannya. Ada pasangannya. Jadi harus berpasang-pasangan. Ya. Oke. Terus pertanyaannya gini, bagaimana kalau yang misalkan kayak kepala unit, misalkan kepala instansi, misalkan kayak BKN, kepala BKN kemana gitu kan? Nah kalau kayak BKN ini, kalau tidak salah ya teman-teman di admin instansi di BKN itu ngikutnya ke Biro SDM kalau tidak salah ya settingannya. Jadi yang di-set adalah Biro SDM-nya, bukan UNOR Badan Kepegawaian Negara atau kedeputian misalkan. Kedeputian juga di-setnya ke Biro SDM. Jadi para deputi di BKN nanti dia tidak memilih UNOR kedeputiannya gitu kan. Misalnya Pak Deputi Sinka dia tidak milih kedeputian Sinka tapi milihnya Biro SDM gitu. Itu tergantung dari instansi ya bagaimana men-setting, karena untuk deputi di BKN ini dia nggak punya staff ya, dia hanya dia sendiri gitu kan. Karena dia tidak ada TU atau sekretariat di UNOR eselon 1-nya gitu. Tapi kalau di Dirjen itu ada eselon 2-nya, tapi namanya sekretariat Dirjen gitu ya. Itu eselon 2. Seperti itu. Itu bisa sebagai UNOR verifikator karena dia tidak eselon 2. Tapi Pak Dirjennya bisa dimasukkan baik ke sekretariatnya kah atau ke Biro SDM-nya boleh. Itu sekali lagi itu tergantung instansi ya bagaimana menginformasikan nanti atau memapping dari sisi siapa memilih unit mana gitu ya. Oke. Nah ini yang terakhir adalah kita tentukan yang menjadi verifikator dan approval itu siapa gitu ya. Nah tapi sebelum ke upload datanya, nah ini nanti yang data yang diupload, sebelum ke upload datanya, orang-orang ini harus kita tambahkan dulu user dan role-nya gitu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu upload yang di menu ini, kan nanti setelah mapping nih, udah mapping UNOR, udah mapping relasi. Nah, untuk mapping orang-orangnya ini, sebelum kita upload, kita ke menu menambah role atau user dulu. Ya, jadi orang-orang yang bisa ditambahkan di sini adalah orang-orang yang sudah ditambahkan user dan role-nya satu per satu. Gitu. Jadi ditambahkan dulu role-nya. Ini misalnya tambahkan NIP-nya. Nah, di sini juga menemukan bugs belum muncul saat pencarian pertama, tinggal diklik lagi tambahkan. Ini sedang kita perbaiki ya beberapa bugs yang ada di sini. Tapi kalau langsung muncul, oke.
Kalau sudah muncul, lanjutkan tambah role. Ini karena saya punya semua, jadi di checklist semua. Aslinya nanti kosong. Ini contoh yang salah ya, teman-teman. Iya, Jadi nanti kosong. harusnya hanya yang kolom fokus yang kolom paling kanan ya, kolom peremajaan aja. Jadi nanti tampilannya itu akan kosong semua seperti ini. Nanti yang di checklist untuk menjadi verifikator dan approval itu hanya yang ini saja. Ini nanti namanya belum berubah ya. Ini harusnya operator itu verifikator itu approval. Ini karena masih training. Yang nanti verifikator itu di row kedua hanya di checklist yang ini saja. Peremajaan 1. Udah. Terus udah simpan. Nanti di hak aksesnya, oke. Mana tadi hilang? Ini dia. Nah itulah, pokoknya nanti di checklist cuma yang 1 ini doang. Untuk yang approval, itu juga hanya di checklist yang permajaan datanya doang. Jadi cuma 1 yang di checklist ya Bapak Ibu. Untuk hak akses, ini dikosongin aja. Gitu ya, jadi yang dilakukan hanyalah cari NIP, NIP-nya udah ketemu, klik lanjutkan, masuk ke role, untuk verifikator checklist yang ini, yang di permajaan data. Untuk approval, checklist 1 yang ini. Kalau yang bersangkutan menjadi verifikator dan approval, checklist dua-duanya. Atas bawah. Gitu, langsung disimpan. Oke. Nanti kalau sudah ditambahkan semua, baru bisa kita mapping di sini. Masukkan NIP-nya, masukkan namanya sesuai dengan yang ada di sini. Lalu dia di-assign sebagai apa? Sebagai verifikator berarti dia V, sebagai approval berarti A. Misalnya saya bisa sebagai approval dan verifikator. Bisa juga kita kasih 2 row. Gini ya, approval dan verifikator, seperti ini. Jadi atas nama Alia Zahira, dia sebagai approval dan sebagai verifikator itu boleh. Di unit organisasi ini, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Gitu. Jadi ini kita mapping ya. Orang tersebut dia nanti approve unit mana, verifikasi unit mana, kayak gitu. Nah, apa sih status ini? Nah, status Biro SDM ini, kalau misalnya dia di flag 1, berarti dia bisa verifikasi seluruh unit gitu ya. Dia bisa satu instansi ya. Yep, betul. Ada tambahan, Mbak? Iya, karena beberapa berpikirnya kalau dikasih status 1 itu misalnya dinas kesehatan, dia hanya bisa memverifikasi yang di bawah dinas kesehatan atau misalnya puskesmas, tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalnya status Biro SDM-nya 1, itu dia bisa melakukan verifikasi di satu instansi tersebut, gitu. Betul, kebuka ya, semua ya Mbak ya. Nah, Mbak Aya pertanyaannya gini, kalau misalkan Mbak Aya ini adalah petugas approval di Deputi Sinka di situ dan juga petugas verifikator di Direktorat PPSISN. Nah, settingannya gimana? Di PPSISN, berarti dia ngambil yang ini, tapi di sini. Gitu. Ya, berarti kan tambahin lagi kan row-nya kan? Yep, betul. Ini 2 ya, row. Coba dikopikan. Ini 2 Mas sudah. Itu kan di satunya itu ya. Satunya sebagai itu verifikator. Dua-duanya verifikator ya. Gitu. Jadi Ayah juga verifikator di Direktorat PPSISN juga gitu, barengan sama Mas Anggi tuh. Jadi di copy aja Ayah untuk yang kolom. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Iya, ini se-custom ini gitu ya. Ya, bisa jadi terserah mau customnya seperti apa, itu bisa diakomodir dalam sistem. Betul. Ada ini Mas, yang 1 orang dia approve semua unit itu boleh aja. Silahkan ya, aja. Semua unit atau beberapa unit. Kan ada yang cuman, misalkan Ayah PIC 2 dinas misalkan, atau Ayah PIC 4 dinas, bisa kan gitu. Ya, PIC bisa. untuk user verifikator untuk 4 dinas misalkan. Itu bisa di-setting seperti itu. Tapi dan catatan usernya Mbak Ayah harus ditambahin role-nya dulu, role sebagai verifikator atau sebagai approval gitu ya. Iya. Ya. Ini sudah oke ya di sini. Jadi bisa sesuai kewenangan instansi maunya kayak gimana pembagiannya gitu. Nanti setelah udah ditambahkan di role, terus di mapping di sini, baru nanti di-upload lagi di menu ini, pengaturan PDN. Gitu, nanti langsung ya. Iya.
Ini yang step 2 itu adalah dokumen yang tadi, dokumen yang nah, Unit. dokumen yang UNOR nih, yang sheet-nya UNOR itu adalah step 2. Lalu step 3-nya itu adalah dokumen yang relasi. Ini, yang sheet-nya relasi. Gitu. Terus untuk yang step 4-nya itu adalah yang ada nama orang-orangnya tadi. Ini. Nah, tapi sebenarnya untuk yang ini step 2, 3, 4, kalau sudah diupload step 2 dan 3 dan sudah sampai final ya. Ini posisinya kalau sudah final, sudah klik final, itu yang step 2 dan 3 tidak bisa dilakukan perubahan lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Khusus yang step 2 dan 3. Gitu. Kalau step 4 dia masih bisa ditambah. Misalnya mau nambah orang ya untuk verifikator A itu mau ditambahin dia nanti verifikasi unit A, B, C gitu boleh. Hanya khusus yang step 4. Tapi kalau step 2 dan 3 jika sudah final itu tidak bisa diperbaiki lagi gitu karena mappingnya kita udah kunci. Nah, untuk misalnya Bapak Ibu yang baru yang biar bisa muncul dulu nih UNOR-nya gitu ya kan kalau mapping orang lama nih gitu. Yang step 4-nya boleh misalnya diupload sebaris dulu, misalnya namanya Mas Daus dulu nih, ini yang lain dihapus. Upload dulu Ya. itu bisa. Gitu. Ya, ini yang sering terjadi ya. Jadi teman-teman, kalau memang belum siap, siapa petugas, biasanya kan teman-teman kan ini kan, melist dulu dan daftar user seluruh verifikator. Bersurat dulu biasanya, Mas. Kan lama tuh. Nah, biar ini bisa rilis dulu, go live dulu di MySAPK, muncul unit verifikasinya. Teman-teman isi satu record dulu aja ya. Yang penting ada satu record dulu di sini, di step 4, untuk diupload. Seperti itu. Nanti bisa ditambahkan, sistemnya karena kita replace ya, jadi nanti yang lama akan ke replace. Atau mungkin mau dihapus silahkan, jadi yang update terbaru itu yang terakhir gitu gambarnya gitu ya, seperti itu. Betul. Jadi nah, walaupun dia harus disimpan punya, ya Mas ya harus disimpan walaupun dia punya role, masih punya role verifikator, tapi kalau belum di mapping di sini dia tidak akan bisa melihat data seperti itu ya, seperti itu. Jadi dan kemudian Mbak Aya yang tadi ketika udah diupload pada step langkah 2 dan 3, pastikan ini bisa coba nggak ya untuk upload. Pastikan Bapak Ibu mendownload ya, ini ada tombol download nih, nama dokumen yang sebelah kanan nih, Mbak ya. Nah itu, pastikan mendownload lagi hasil unggahannya gitu ya, untuk dipastikan tidak ada lagi UNOR verifikasi yang ketinggalan gitu ya, karena nanti tidak ada perubahan atau penambahan lagi setelah final. Ini mirip banget seperti final formasi ya, udah fix, tidak ada lagi. Apalagi penghapusan gitu ya, karena UNOR yang udah dipilih itu udah dipilih oleh si ASN ya di sisi MySAPK, sehingga tidak bisa dilakukan pergantian. Kalau memang mengalami kendala, misalkan ada yang kesulit belum masuk, silakan diarahkan misalkan ke UNOR-nya Biro SDM atau UNOR yang lain gitu aja. Ya, nanti kita perbaiki setelah momen PDM selesai. Pokoknya bisa diarahkan yang tadi status flag-nya itu 1 ya Mas ya. Ini yang status Biro SDM-nya 1. Jadi dia bisa buka semua UNOR gitu. Itu ya, berarti yang harus dicatat ya Mas ya, setiap upload jangan lupa untuk download, pastikan uploadannya itu masuk gitu ya, tidak ada gagal atau segala macam. Ya. Itu paling dikasih lagi juga tadi terkait nama file nggak boleh dirubah, pokoknya apa yang udah di ini jangan dirubah-rubah ya. Terus juga sheet-nya namanya jangan diganti gitu ya. Nama file boleh, sheet yang nggak boleh ya. Ya pokoknya amannya gitu ya, amannya biar ini aja, biar jangan ada dilakukan perubahan apapun gitu ya. Takutnya kan ada kendala lagi nanti. Seperti itu ya. Biar teman-teman tidak ada kendala lagi nanti setelah ini. Oke. Paling itu sih Mas yang admin, paling dia pertama yang sulit adalah mapping UNOR-nya. Kalau mau UNOR udah selesai, relasi udah selesai, terus tadi 1 orang dulu aja dimasukin untuk yang penting muncul di MySAPK udah selesai. Jadi untuk biar bisa melakukan PDM-nya dulu gitu udah selesai di situ untuk tugas admin. Sisanya nanti paling nambah-nambahin di role ini gitu. Untuk nambah role, kami sedang siapkan add role secara kolektif ya. Jadi nanti bisa menggunakan Excel. Jadi teman-teman nggak repot satu-satu, banyak banget. Kalau punya verifikator 1000 kan repot ya, teman-teman kasihan. Nah ini sembari teman-teman juga melis dulu orang-orang siapa aja yang akan memverifikasi pada setiap UNOR verifikator. Kami juga sedang menyiapkan fiturnya, biar nanti ketika udah selesai tinggal di-upload saja untuk penambahan role-nya.
seperti itu ya. Jadi untuk sementara ini gunakan yang satu dulu per PNS seperti itu. Ya. Oke. Kalau udah sampai step 5 berarti udah final. Nanti Bapak Ibu sudah dianggap datanya atau data yang UNOR verifikator dan relasinya itu akan masuk akan bisa digunakan atau akan kelihatan di sisi MySAPK oleh ASN di instansi. Seperti itu ya. Ya. Sepertinya udah cukup jelas. Untuk yang admin. Ini kayaknya udah cukup. Sisi admin sudah clear kayaknya ya. Clear. Nanti juga di admin ada fitur tambahan lagi terkait dengan data yang setelah aktivasi, semacam kayak recap lah gitu ya. Aktivasi, terus yang udah melakukan PDM sampai berapa gitu kan, sampai selesai atau belum, nanti kita ada tambahkan. Jadi kita sambil paralel ya teman-teman. Semua kebutuhan teman-teman kami semua siapkan deh pokoknya. Cuman ini karena waktunya karena juga semua serba banyak ya. Jadi ya udah kita mudah-mudahan walaupun agak terlambat tapi kita tetap jalan gitu ya untuk mengerjakan fitur-fitur tambahannya. Oke. Cukup ya? Oke. Cukup untuk admin. Next kita apa, Mas? Next-nya kita ke MySAPK. Kita review lagi MySAPK bagaimana input PDM dari data 12 riwayat ini. Jadi biar nanti kita clear ya. Jadi hari ini tidak hanya sekedar BIMTEK verifikasi, tapi juga kita membahas masalah-masalah yang sudah disampaikan melalui grup kita. Makanya kita coba bedah satu persatu ya untuk ini.